Pro2 RRI Palangkaraya mempersembahkan program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Sahabat kreatif, kita jumpa lagi dalam acara belajar di Pro2 Program Guru Keliling. Acara ini merupakan program belajar bagi siswa yang berkebutuhan khusus yang terkena dampak COVID-19 hingga harus belajar dari rumah. Masalahnya sahabat kreatif, tidak semua siswa berkebutuhan khusus bisa mengakses sumber belajar. Karena itu melalui acara ini RRI Palangkaraya bekerja sama dengan guru-guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Palangkaraya untuk mengunjungi siswa berkebutuhan khusus yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini saya Riani sudah bersama dengan Ibu Nerlis SPD, guru kelas 6 C1 Tunagrahita Sedang dari SLB Negeri 1 Kota Palangkaraya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Spriani. Oke. Nah sahabat kreatif, pada acara Guru Keliling kali ini kita akan ke rumah Naswa Khairunisa dan juga Hadrian Nur, siswa kelas 6 C1 Tunagrahita Sedang di SLB 1 Negeri Kota Palangkaraya. Dan mereka ini alamatnya di jalan mana nih Bu? Di Jalan Karanggan. Baik, Karanggan ya. Iya, Karanggan. Ini kalau dari jalan RT Milono, Sekolah SLB Negeri 1 Kota Palangkaraya itu kurang lebih berapa menit kalau kita ke rumah siswa kita kali Kurang ini? lebih kalau kita pakai mobil bisa sampai 10 menit atau 15 menit. Wow. Kalau mereka rata-rata bisa sampai 20 menit katanya. Lumayan juga ya. Sampai setengah jam karena kadang-kadang kalau becek jalannya. Oh, jadi di sana aksesnya kurang bagus juga nih kalau jalannya. ke tempat Nisa itu agak becek. Agak becek. Dulu. Nah, kalau semoga sekarang udah ya. bagus nih Bu, nggak Ya, becek lagi ya. ya. Apalagi musim hujan seperti ini. Nah, menarik sekali nih sahabat kreatif ya. Akan kita kunjungi dua siswa sekaligus hari ini bersama Ibu Nerlis. Nah, sebelumnya kita bertanya-tanya dulu nih sahabat kreatif, kita ngobrol dulu nih sebelum kita berangkat ke rumah siswa untuk belajar pada hari ini. Ibu Nerlis, tentu sejak pandemi COVID-19, siswa kan tidak bisa lagi ke sekolah untuk belajar nih Bu Nerlis. Bagaimana proses belajar mengajar dari SLB Negeri 1 Palangkaraya dan guru-guru sendiri sehingga bisa berjalan dengan lancar sampai saat ini? Bagaimana Bu? Bu, ya ini kalau selama pandemi ya, kita tetap belajar ya, kita tetap belajar dari rumah ya, tetapi gurunya tetap ya ke sekolah. Jadi dari sekolah nanti ibu gurunya, bapak guru semua mengirim tugas ataupun nanti orang tua yang mengambil tugas atau kadang-kadang anak. Tapi kita mengikuti protokol kesehatan. Oke, jadi sejauh ini berjalan tetap, bagus aja ya, proses belajar mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus. Ya kemudian tentu Ibu Nerlis kan udah lama nih ngajar di sini. Ada pengalaman berkesan gak sih sama teman-teman siswa berkebutuhan khusus nih Bu? Oh iya, sebenarnya banyak ya. Karena kita sudah 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih kita mengajar. Karena banyak hal yang kita ya, yang saya paling ingat pertama kali saya mengajar dengan anak-anak kebutuhan khusus. Anak ya, kita ya menghadap anak yaitu yang nggak bisa membedakan makanan yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan. Waduh, kayak gimana gitu. Dan juga kita ya, saya ingat tuh anak kelas 1 SD
dicampur dengan anak yang kelas 4 SD. Banyak lagi siswanya gitu. Wow. Karena namanya masih kurang, gurunya masih kurang dulu. Iya, jadi Iya. udah begitu lama ngajar, artinya pengalamannya luar biasa, ketemu siswa-siswi yang Iya. memang membuat kangen terus ya Bu Iya, ya. pokoknya kita walaupun gimana anak itu ada kemampuannya, walaupun dia kebutuhan khusus sebenarnya ada kemampuan yang ya tersirat ya kemampuannya ada di dalam Ada dirinya kelebihan itu. khusus bahasanya Iya, gitu ya Bu ya. Oh, ada oke. khusus, apalagi bagi yang sebagiannya bagian keterampilan bisa Baik. bermacam-macam ya di dalam Iya. seni. Ya, Ya, gitu. untuk siswa yang akan kita kunjungi 2 orang nih Bu. Iya. Ibu bisa ceritakan atau jelaskan karakteristik disabilitas dari mereka ini Bu. Oh, karakteristik anakku yang Nisa ya, itu dia memang tunagrahita sedang dan kemampuannya itu memang ya agak lumayan ya kalau dibandingkan yang ini dia kelas 6C1 ya, agak mendingan dari teman yang lain, bisa bicara, cuma yaitu bicaranya itu kadang-kadang nanti kita memperhatikan apa yang dia bicarakan itu beda dengan apa yang kita tanya gitu ya, apa yang dia mau aja. Cuma kadang-kadang kalau kita antara siswa dengan guru, dia bisa cepat. Nanti mudah-mudahan nanti pelajarannya bisa sedikit nyambung gitu. Terima kasih. Jadi nanti ekstra sabar. Kalau untuk Hadrianur gimana Bu? Nah, kalau untuk Hadrianur ya, itu orangnya ya anakku itu, anak Hadrianur senyum-senyum gitu, senyum-senyum makanya dia sebenarnya anak-anak ini kita memberikan pelajaran ya, memberikan pelajaran itu program khusus, yaitu untuk mengurus dirinya sendiri. Nanti dia akan datang bisa ngurus dirinya sendiri. Ya tanpa Karakter siswa yang akan kita kunjungi ini sangat berbeda ya Bu Iya, ya. sangat berbeda. Makanya sahabat kreatif pasti tertarik sekali, ikutin terus acara Guru Keliling pada hari ini yang akan temani sahabat kreatif. Baik sahabat kreatif, untuk siswa kita kali ini nih Bu Nerlis, metode pembelajarannya seperti apa nanti nih Bu? Oh, ini kalau hari ini metode pembelajarannya yaitu kita gunakan aja tanya jawab. Kita ada cerita dulu, setelah itu tanya jawab supaya memudahkan dia mengingatkan apa yang kita tanya, nanti kita kasih tahu dia menjawab bisa ya timbal baliknya gitu. Dengan nanti penugasan, pemberian tugas gitu. Nah, wah ya, acara ini keren nih sahabat kreatif. Udah siap Bu, kita berangkat? Siap. Siap. Ya, Baik sahabat kita kreatif, harus kami akan semangat. segera ke lokasi belajar hari ini. Dan sahabat kreatif tetap bersama kami dalam acara program Guru Keliling kali ini. Kita akan menuju ke rumah siswa yang akan kita kunjungi hari ini. Sebelumnya kita akan dengarkan selingan berikut ini. Besei Kambe adalah suatu kegiatan masyarakat suku Dayak yang menggunakan perahu, didayung oleh 1 hingga 4 orang. Dalam bahasa Dayak, Kambe artinya hantu dan Besei berarti dayung. Pemahaman bagi masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, kegiatan berdayung tidak dengan secara sewajarnya dengan berlawanan arah, sehingga perahu susah bergerak maju, serasa ada kekuatan lain yang menahan. Besei Kambe atau berdayung hantu hanya ditampilkan pada saat tertentu, misalnya pada upacara adat tradisional bagi masyarakat suku Dayak. Adanya perhatian dari pemerintah, kini Besei Kambe sudah dimasukkan sebagai salah satu kegiatan olahraga tradisional dalam sebuah perlombaan yang selalu ditampilkan pada saat ulang tahun kota, kabupaten, dan provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu, Besei Kambe menjadi salah satu olahraga tradisional favorit masyarakat Kalimantan Tengah.
Sahabat kreatif, masih di Pro 2 RRI Palangkaraya yang bisa kamu dengarkan dengan baik di FM 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Playgo. Saat ini sahabat kreatif, kami udah tiba di rumah siswa yang pertama yang kami kunjungi, yaitu Naswa Khairunisa di Jalan Karanggan, Kota Palangkaraya. Wah, tadi Ibu Nerlis ya, perjalanan kita cukup menantang juga nih. Iya. Sempat salah alamat, kemudian rasanya juga kok lucu gitu loh. iya, dan juga Aduh, mohon maaf. lumayan jauh, tapi syukurlah Iya. kita bisa sampai di tempat ini untuk bisa bersama-sama belajar dengan Naswa Khairunisa. Ya tentu sahabat kreatif. Iya, Nisa ini kelas 6 C1 C1. Tunagrahita. Kita mau langsung menyapa aja karena udah ada di samping Riani ini. Halo Nisa. Halo. Wah, malu-malu nih kayaknya. Ya. Tadi dia rada marah gitu ya, Bu, Malu-malu, lama iya, katanya. iya. Ya karena kita rada tersesat Iya, tadi Nisa ya, iya. tapi syukur kita bisa sampai di tempat ini. Iya. Ya, mohon maaf ya. Iya, mohon maaf deh kalau gitu. Iya Bu Nerlis, hari ini kita mau belajar apa nih dengan Ya, Nisa? kita hari ini yaitu Mm-mm. belajar tentang PPKN PPKN. tematik ya, tentang Mm-mm. mengenal tempat-tempat ibadah. Oke, wah Iya. menarik sekali, udah banyak nih ya alat peraga yang dibawa Bu Nerlis. Kita langsung aja deh sahabat kita mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu Nerlis. Silakan Bu Nerlis untuk menyampaikan materinya pada Nisa. Kita berdoa dulu. Sekarang kita belajar ya. Sebelum belajar biasanya berdoa ya. Ya. Sebelum belajar kita berdoa. Yuk, gimana berdoanya? Berdoa. Tangannya gimana, Nak? Duduknya bagus. Duduknya bagus. Dulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal ya tempat-tempat ibadah. Nah, yuk sebelum Ibu Nerlis nyampaikan apa ini nah kira-kira nah? Ya, ini tempat-tempat ibadah yaitu ya, ini tempat ibadah ya umat Masjid. Islam. Iya, aduh, pintar. Yaitu masjid ya. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid ya. Nah, sekarang tempat ibadah umat Kristen apa? Di gereja ya. Gereja. Gereja, iya. Tempat ibadah ya, ini tetap umat Kristen, yaitu ini Kristen. Iya, ini Kristen Katolik lah tempat ibadah ya. Nah, yang ini yaitu tempat ibadah umat Hindu, yaitu pura. Kuda. Pura, ya. Tadi tempat ibadah umat Islam apa? Umat Islam. Rumah. Masjid, ya. Nah, ini kalau tempat ibadah umat Buddha, yaitu wihara, ya. Wihara, ya. Tempat ibadah Konghucu, ya baru, ya. Yaitu kelenteng, ya. Kalau anak wanita, tempat ibadahnya di mana? Yuk. Kalau beragama Islam, ayo. Kalau beragama Islam. Beragama Islam tadi di apa tadi ini? Apa namanya? Kawasan. Ya, masjid. Nah, sekarang ini besarnya. Nah, ini tempat ibadah anakku Nisa. Masjid. Apa tadi? Iya, masjid. Pintar, ya. Nah, ini tempat ibadahnya masjid, tempat umat Islam, ya. Sekarang ini gereja, tempat ibadah umat Kristen. Kristen, berdoanya gini kalau Kristen. Kalau Islam gimana doanya? Ya, coba tangannya gimana? Tangannya berdoa. Garuda sayap. Oh, burung Garuda. Ya kemarin ya sudah burung Garuda. Karena kita mengenalkan ya tentang burung Garuda ya. Alas, Ini ada sayapnya. Ya. Nah, ini tetap Mas gereja Katolik ya, tempat ibadahnya. Ayo kita lanjut lagi. Pura. Ayo baca. Tutup. Nah, tutup sayang. Ini apa nih? Pura. Baca coba. Pura, tempat ibadah umat Hindu ya. Bopir. Iya.
Nah, sekarang ini apa lagi? Wihara, tempat ibadah umat Buddha ya. Kalau Konghucu, nah ini namanya kelenteng. Sekarang anakku Nisa ya. Nah, ada tugasnya. Ya, ada tugasnya. Tadi sudah ini ya. Sudah. Ya, tugasnya kita sudah mengenal ini masjid. Masjid. Ya, ini supaya bisa ya. Masjid tempat ibadah anak Nisa ya. Yaitu umat Islam. Gereja tempat ibadah umat Kristen. Pura tempat ibadah umat Hindu. Ya, wihara tempat ibadah umat apa? Buddha. Nah, kalau kelenteng Konghucu, lihat dulu nih, dilihat. Nah, sekarang tugasnya. Mau nggak ngerjain tugasnya? Mau nggak? Mau nggak ngerjain tugasnya? Untuk keren. Ya, nah. Nah, Wah. ini tugasnya. Ada tugas Ada Nisa nih. tugasnya. Ngerjain apa itu Bu Ngerjain Nerlis? apa? Nah, biar dulu anakku dia bisa nih tugasnya nanti bisa mewarnai dulu ya. Nah, Mewarnai bisa. Hah? warna. Ah, nanti ya. Nah, ini tadi deng deng deng. Deh. Tadi Ibu kan sudah nyampaikan. Ini apa? Bisa ya. Nah, Seperti ini apa tadi, warna. di ini ada kelenteng, ada pura, ada gereja Protestan, ada wihara, ada gereja Katolik, ada masjid. Masjid. Ayo sekarang ya, Masjid. ini ya kalau masjid. Nah, ya ini anakku Nisa. Nah, contohnya masjid lah. Contoh. Oh, ini gambar Masjid. masjid. Nah, tarik garisnya, cret. Wah, mencocokkan gambar ya Bu Mencocokkan Nerlis gambar ya. ya tugasnya. Tadi sudah mengenal, nah sekarang tugasnya mencocokkan gambar. Nah, gitu. Ayo digaris. Ayo warna. Ya, nanti diwarnai, nanti. Ngerjain tugas Tempat pertama ibadahnya. dulu Nisa nih oleh Bu Nerlis Ya, nih. Ayo. Tadi Ini udah mencocokkan dijelaskan ya. gambar, ya. Tadi dijelaskan. Sekarang mencocokkan gambar. Nah, mencocokkan gambar dengan namanya tadi yang tempat ibadahnya. Kalau gambar masjid, tulisannya masjid, masjid, ya. Itu mau warna ya? Kerjakan dulu sayang. Ya Yuk. warna. Yuk, ya, yuk, ya. Dibantu Nah, Bu coba Nerlis nih Nisanya. Ikuti Oke. coba garisnya dari sini, ikuti ke sini aja, yuk. Ikuti. Iya, aduh. Wah. Terus. Mampu. Ya, terus langsung. Iya. Melencat. Nah, iya belajar. Kita harus supaya apa? Belajar. 1 dan 2, 3 dan 4 rajin belajar supaya anakku Nisa pintar. Ini masjid. Kalau gereja mana tadi? Gereja. Yuk. Tunjuk dulu gereja. Oke. Gereja. Apa? Oke. Ini masjid tadi ya. Kalau gereja mana? Gereja mana? Iya. Pintar. Nah, kita cari mana tulisan gerejanya. Oh, gini, Tulisan. gini. Gerejanya mana? Ayo. Nah, ini. Yo, tarik gambarnya. Dari sini, tarik ke sini. Buat garisnya. Nih, tangan Ibu nih. Ikuti. Melat. Iya. Iya, untuk kali ini Nisa belajar apa nih Bu? Ya. Mata pelajaran apa nih Bu? Ya, PPKN. PPKN ya Bu. PPKN, Heeh. sambil tematik karena kita langsung melatih dia membacanya Membaca. gitu ya, Oke, membacanya. jadi disiapin gambar. Iya, sudah disiapin Kali gambar ini memang. tempat ibadah. Wah, Iya. belum selesai nih kayaknya. Lanjut lagi nih Iya. Nisa ngerjain nih Ayo lanjut nak. tugasnya. Lanjut. Ya, memang kadang-kadang gitu. Jadi kita ya. Lanjutkan, ayo. Kita lanjut ya. Oke, lagi. Lanjut nak. Lanjut lagi nak. Mana tadi? Mana tadi pulpennya? Ini pulpen tuh ya. Nah, pulpennya mana tadi? Warna. Nah, ini yuk. Lanjutkan. Bacin. Kalau yang di atas tadi apa? Yuk. Atas. Nah, ini. Pura. Kita cari pura dulu. Nah, ini. Nih gambar anunya namanya pura. Ke sana ke atas. Ya, sahabat kreatif, sementara Nah, Nisa ke mengerjakan atas. tugas Tarik yang ke atas diberi ini. oleh Ibu Nerlis pagi hari ini, kita seling dulu ikut ini. Tetap bersama kami di acara Guru Keliling.
Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki tradisi mencari ikan dengan tangan kosong yang disebut ngaruhi. Tradisi ngaruhi biasa dilakukan di danau dan di sungai. Ngaruhi dilakukan saat air danau atau sungai surut dan hanya sekali dalam setahun. Ngaruhi dilakukan bersama-sama sehingga semua warga mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan ikan secukupnya. Tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong atau ngaruhi dulunya mungkin dilakukan karena kesederhanaan berpikir dan ketiadaan alat tangkap. Tetapi ngaruhi secara tidak langsung berhasil menjaga kelestarian ikan. Ikan yang ditangkap hanyalah yang ukurannya layak dikonsumsi. Sedangkan ikan yang lebih kecil dibiarkan hidup untuk dingaruhi tahun berikutnya. Itulah kearifan lokal suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ngaruhi sebenarnya mengajarkan kita untuk memanfaatkan hasil alam secukupnya saja, sesuai kebutuhan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sahabat kreatif, masih dalam acara Belajar di Pro2, program guru keliling untuk siswa berkebutuhan khusus. Bersama saya Riani masih menemani sahabat kreatif dan Ibu Nerlis SPD, guru kelas 6C Tunagrahita Sedang dari SLB Negeri 1 Kota Palangkaraya. Ya tadi Nisa udah ngerjain tugas ya Bu Nerlis ya? Udah diselesaikan dengan baik, Iya. mencocokkan gambar. Iya, mencocokkan gambar sesuai Oke. dengan tempat-tempat ibadah. Nah, jadi kalau Iya. belajar selalu ada alat peraga ya Bu ya? Iya. Untuk dibawa buat teman-teman nih. Iya. Habis ini Nisa apalagi nih Bu materi yang akan disampaikan? Nah, ya itu kalau untuk Nisa ya sudah selesai, tapi paling ini dia kalau anak seperti ini kita masih sesuai dengan dengan ya bidang studinya. Kalau misalnya dia agamanya Islam, nah kita diberikan tugas saja memberikan gambar gitu supaya dia juga memberikan warna supaya mewarnai ya habis ini mewarnai ya, Bu. gambarnya ya gambar masjidnya tadi gitu. Baik, Tuh. wah sejauh ini Iya. ada kendala nggak sih selama ngajar Nisa Bu? Ya kalau kendala pasti ada ya, pasti ada. Ya kalau anak Nisa ini walaupun sudah bisa bicara, dia kadang-kadang kalau kita kalau kita memberikan pertanyaan kadang-kadang jawabannya beda gitu. Sesuai dengan ya kemauannya yang dia ungkapkan gitu. Baik. Gitu. Wah, kayak udah Iya. semangat nih Nisa. Silakan Bu Iya. untuk melanjutkan materi untuk Nisa pada hari ini. Ya ini kita memberikan memberikan supaya dia memberikan warna aja gitu. Nah ini sambil kita ya, ayo silakan itu diwarnai tempat ibadahnya ya. Warna, Yo. warna, ganti Mewarnai masjid nih Nisa nih. warna. Oke, Nisa udah lengkap alat Ya, untuk mewarnainya. ya coba ya sekarang silahkan nak. Wah, dia memang suka mewarnai ya Bu ya? Anak C1 ini memang sukanya untuk ya dia nggak bosan-bosannya sebenarnya. Katanya aduh hai kenapa jam ini kok katanya lama. Kalau anak C1 kalau kita ngasih terus tugasnya tapi kadang-kadang bisa kelebihan tapi perasaan kita kelebihan dari itu waktunya lagi karena mereka tetap mencari ayo seorang Bu Cari aktivitas seperti itu mencari, ya Bu ya? ayo pokoknya kita Apalagi cari nih, gitu. Oke, sangat antusias teman-teman dari C1 nih. Iya. Ya selain memang tadi mencocokkan gambar, mewarnai, apalagi biasanya aktivitas teman-teman nih kalau tugasnya ada Bu? Iya yang kita ya kadang-kadang kita langsung bagaimana kalau tadi kita sudah itu mengenai Warna tempat-tempat ibadah karena kita bisa langsung sambil cerita-cerita kalau kita ibadah itu gimana gitu. Terus kalau anak Nisa yang agamanya
Islam, terus ibadahnya di masjid, terus bagaimana dengan di masjid itu memakai apa-apa gitu, terus gimana hari besarnya gitu. Iya. Nah, tepat itu memang lama, rentetannya lama ya untuk materi. Kalau apalagi mengenai PPKN, apalagi dia tadi menyampaikan, Garuda Pancasila, katanya. Iya, Masih gitu. ingat berarti dia Iya, materi yang kemarin masih disampaikan ingat. Bu Nerlis. Ayo kita Pintar, nyanyi Nisa. Garuda Pancasila. Oke. Lah, terus gimana lagi? Nah, ayo kita kalau sudah kita tahu Pancasila sebagai dasar negara, nah kita harus mengingatkan untuk lambang-lambangnya lagi Iya. dari kelima sila itu. Memperkenalkan gitu. lagi lambang-lambangnya Memperkenal lagi tadi supaya lambangnya dari misalnya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, Iya. tadi kapas, dan kita juga sambil nyanyi supaya dia mengingat. Langsung, ayo nak, gimana lagunya? 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, langsung senang. Bu, mana padinya? Nah, pokoknya kadang-kadang gitu mereka. Ada padinya. Ya, padi itu Rame untuk nih kita berarti makan. belajarnya Bu Iya, Nerlis. Jadi sambil cerita, sambil Iya, tanya gitu. jawab, bawa mereka nyanyi juga. Biasa Iya. di kelas tuh berapa orang? Nisa dan Kalau- teman-teman Bu? 5 orang. 5 orang. Ya, ada anakku Bima, anakku Santi, anakku Halena, anakku Nisa, dan anakku Hadrianur. Wah, Gitu, sedih. Lama iya. nggak sekolah ya. Iya. Nisa? Makanya dia teriak-teriak tadi, Bu. Oh, Bu kangen Briani. ya Iya, dengan Bu Nerlis sama teriak-teriak teman-teman. dengan Ibu Nerlisnya, kangen Lama nggak juga. sekolah sedih nggak Nisa? Nisa kecil. Oh, nah itu ya. Ya, Jadi sedih. Nisa sedih sambil gitu, ngerjain Nak. tugas nih ya Bu ya, mewarnai masjid. Iya, tempat ibadahnya gitu. Oke, kalau di sekolah biasanya kalau di kelas tuh durasi belajarnya tuh berapa menit kalau untuk tugas Bu? Kalau untuk tugas 20 menit. Oh, lumayan Kalau lama. tugas nih 10 menit. 10 menitan. Karena kita 20 menit untuk memberikan materi. Ya, jadi 5 menit itu kita itu untuk apresiasi supaya kita menarik anak untuk minatnya, yaitu untuk belajar dan kita untuk berdoa gitu. Baik. Kalau masih belum, ayo lagi, ada yang masih belum. Ya udah Ayo, Nak, selesai. gitu. Lagi semangat. Apalagi nih Bu tugasnya Iya, nih gitu. Wah. pasti dicari-cari. Kadang-kadang dijemput aja nggak mau pulang. Oke. Heeh. Karena Coba senang bisa tahu belajar tanya bermain sama teman-teman. Iya. Nah, udah hampir selesai nih gambarnya. Iya. Diwarnain oleh Anissa. Anissa suka mewarnai? Suka. Suka kan, Nak? Suka nggak mewarnai? Ya, suka kan? Hitam. Iya, tuh. Warna-warna Nah, udah itu tahu warnanya juga nih. hitam. Mana hitam-hitam coba? Coba cari warna hitam. Cari warna hitam dulu. Untuk Ibu. Wila. Itu apa warnanya? Yo. Hijau. Cari. Coba cari Itu warna hijau. Warna hitam, Nak, yuk. Nak, cari warna hitam. Tadi yang warna hitam nih. Nah, itu dia. Nah, Itu coklat. Yang ini. Nah, yang ini yang katanya hitam tadi. Nah, Ini namanya coklat ya. Nah, kadang-kadang lupa sudah anakku. Ya, itulah. Ya, beda dengan kalau kita langsung menghadap anak-anak, beda. Beda, Ya, benar. memang jauh beda. Ya, Pak ya. Ibu Bapak ini sering loh nanya, "Bu, kapan sekolahnya?" Supaya Nisa nih Iya. supaya enak sekolahnya gitu. benar. Ya, sejak corona ini ya kita harus Ya, sabar aja dulu ya Bu iya. ya. Tapi Ikutin mudah-mudahan protokol ya kesehatan. supaya cepat gimana gitu. Kasihan juga anak-anak, rasanya saya sedih juga. Benar. Ya kalau apalagi anak kebutuhan khusus harus kita mendampingi mereka langsung gitu, lebih bagus gitu. Ya gimana lagi ya Walaupun apa nggak boleh buat. maksimal, tapi sebisa Tetap, mungkin ya. harus dilaksanakan. Ayo bagus-bagus untuk memberi warnanya. pembelajaran. Per kotak-kotaknya, yang ada kotak-kotaknya itu beda-beda. Yuk. Ayo. Setelah ini ada ya. materi lagi Bu Nerlis untuk Ya Nisa? kalau untuk anakku Nisa ya mungkin sudah. Sudah. Ya. Udah. Tugasnya udah ada 2. Iya. Udah tahu juga ya tempat-tempat ibadah. Baik. Ini kadang-kadang kalau bisa selesai, bisa lagi. Ayo, Ibu mana tadi yang lain lagi? Nah, makanya kita harus siapi. Oh, tadi ada gereja, kita siapi gereja.
buka lagi cari gereja gitu. Makanya, tapi kadang-kadang kita harus yang paling bagus, ya. Langsung kita kalau masjid, oh yang mana masjid? Kita datangi masjidnya, kita datangi gitu. Langsung foto dia, oh ini masjid. Nanti kalau ada gereja, mana gerejanya? Oh itu. Jadi sudah tahu bahwa oh itu gereja atau masjid. Masjid Langsung ingat mereka. Ah, Kalau ya. ngeliat langsung bentuk Iya, langsung, aslinya, langsung. gak hanya gambar itu memang Iya. menariknya. Ya Ah, tentu gitu. kata Ibu Nerlis kita berdoa aja deh semoga pandemi ini cepat selesai ya, Iya, teman-teman bisa kembali cepat belajar berakhir lagi. gitu supaya anak-anak sering terus nanya. Dari 4 anak, dari 5 anak itu ya cuma 1 aja yang ayo Ja belajar di rumah aja anakku dulu lah. Kalau yang 4 Bu, kapan anakku sekolah? Ya saya bilang saya kepingin, saya lebih baik saya langsung ya menghadapi anak-anak supaya lebih enak gitu. Ya. Wah, kayaknya udah Ya. selesai nih Bu Nerlis. Langsung kesimpulan deh untuk materi kita pada hari ini untuk Nisa, siswa pertama kita yang kita kunjungin. Kesimpulan untuk mata pelajaran Iya. PPKN. Oke. Nak, Nisa halo sama anak Bu sini, Nerlis lagi tuh. sini dulu nak. Ya, ya, ya itu kesimpulannya ya. Pelajaran kita itu tadi nak ya. Anakku bisa, Nisa, sebentar dulu. Anakku Nisa bisa mengenal ya tempat ibadah, ya terutama paling tidak tempat ibadah agama, misal agama Islam itu di masjid, ya jadi dia tahu Islam masjid gitu, ya. Jadi supaya yang simpel ya, anak-anak ini yang tunagrahita sedang simpel sekali, Islam di masjid, ya gitu, Kristen di gereja gitu, ya. Jadi orang Hindu di pura gitu. Jadi cepat kayaknya gitu. Saya dari dulu saya coba-coba kalau terlalu panjang juga. Saya kepingin kalau panjang-panjang sih ceritanya. Kita sambil ngeliat kemampuan anak juga ya, Bu. Iya. Apalagi berkebutuhan khusus ini kan mut-mutan. Iya. Kalau juga terlalu panjang mereka juga nanti Lupa. bosan, Lupa, lupa lupa, juga lupa. percuma. Nah kayak gini Iya. udah ingat aja. Wah, Nah tuh, ya. tetap aja itu. Lanjut dia berjalan. mewarnai. Lanjut. Wah, sahabat kreatif hari ini semangat sekali nih siswa kita Nisa ya untuk terus belajar. Tapi yang pasti kembali terus menemani sahabat kreatif di program Guru Keliling kali ini siswa yang pertama kita akan berkunjung lagi nih ke siswa yang kedua kita. Sebelumnya kita mau ngobrol dulu dengan bapaknya Nisa nih ya. Nah udah ada juga di antara kita. Nah, oke, halo Papa Nisa, pagi. Terima kasih tadi ya Pak ya udah jemput kita. Kalau dihitung-hitung dari rumah Nisa ini ke sekolah berapa kilometer tuh Pak? 6 kilo. Kurang lebih 6 kilo ya. Untung jalannya udah bagus ya Pak. Iya. Biasanya alhamdulillah. becek ya Pak jalannya? Iya becek Wah. kadang-kadang. Ini aja baru kemarin ini. Untung ada orang uruk ini. Waduh tantangan sahabat kreatif kami Iya. kesini tadi itu. Untung sekali lagi bisa ke tempat ini. Ya. Ya tentu acara Guru Keliling ini nih Pak yang dilaksanakan oleh RRI bersama Sekolah Luar Biasa Negeri 1. Pendapat Bapak gimana Pak? Acara ini Ya. menurut Bapak sendiri? Senang sekali saya, Bu. Iya. Ya, senang. Kalau lanjutnya nggak apa-apa ya. Wah. Iya. Lanjut Amin. aja. Kita juga senang nih Senang, bisa Bu, berkunjung ke teman-teman siswa-siswi SLB ini ya untuk belajar. Karena kita tahu mereka ini yang memang agak kesusahan kalau lagi pandemi ini nggak bisa ke sekolah ya Pak ya. Iya, itu. Sampai Oke. kapan gini Sampai terus, Bu? kapan? Orang Nah, tuanya nggak sabar Iya. mau ke sekolah. Oke, terima kasih Bapak Iya, untuk sama-sama. pendapatnya. Nah, sahabat kreatif, kita udah mengunjungi siswa yang pertama kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan ke siswa yang kedua kita ya Bu Nerlis. Siapa nih siswa yang kedua kita nih Bu Nerlis? Heeh. Ya, siswa yang kedua adalah Oke. anakku Hadrianur. Hadrianur. Ya, Itu di Hadrianur. mana tuh rumahnya, Ini Bu? juga Jalan Keranggan, cuma dia nanti lurus. Mm-mm. Agak jauh juga dari sini ya Pak ya. Kadang-kadang saya lihat gitu kalau saya ke tempatnya. Baik, Hadrianur Nah, ini itu. juga satu kelas dengan Nisa, Bu. Iya. Oke. Iya, memang satu kelas. Baik. Wah, sahabat kreatif tetap bersama kami. Kita akan kembali ke rumah siswa yang kedua kita Hadrianur ya, Bu ya. Ya, Hadrianur. Siswa kelas 6 C1 Tunagrahita Sedang. Dan sebelumnya kita dengarkan lagi selingan berikut ini. Telepon itu.
Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Sahabat kreatif, masih dalam acara Belajar di Pro2, program Guru Keliling. Masih bersama saya Riani dan juga Ibu Nerlis SPD, guru kelas 6 C1 Tunagrahita Sedang dari SLB Negeri 1 Kota Palangkaraya. Kita sudah tiba di siswa kedua kita pada hari ini, sahabat kreatif, yaitu Hadrianur, siswa kelas 6 C1 Tunagrahita Sedang dari SLB Negeri 1 Kota Palangkaraya. Ya, Bu Nerlis ya? Iya. Jadi dia ini rumahnya tuh hampir dekat kan dengan Nisa tadi. Kurang lebih 3 kilometer dari tempat kita masih di Nisa. Jalan Karanggan ya, Kota Palangkaraya. Nah, tentu untuk Hadrianur ini sendiri, Bu, kalau hari-hari di sekolah biasanya tuh memang pendiam seperti ini ya, Bu ya? Iya, sering pendiam. Nah, itu memang ya mungkin katanya juga di rumah ya, Pak ya. Oke. Ya, sering pendiam seperti ini. Iya, padahal kita Tapi mau ngobrol-ngobrol nih. Panggilannya siapa, Bu? Sering terus Hadrianur gitu aja memang ya, di sekolah terus, ya. Padahal kita mau Hadrian ngobrol, gitu, tapi Hadrian. kayaknya dia nggak bisa kita ajak ngomong dulu. Artinya kita langsung belajar aja nih, Bu Nerlis ya. Mau mata pelajaran apa nih hari ini sama Hadrianur, Bu? Kalau untuk anakku Hadrianur ini kita ya menyampaikan karena minggu kemarin kita yaitu tentang menghindari dari benda tajam ya. Tetapi untuk ini kita seni budaya. Untuk dia mewarnai gambar nih lagi. Baik. Kalau kita sudah menjelaskan ya, kita harus lagi dia mewarnai gambarnya gitu. Setelah kita menjelaskan praktek kalau kita menghindari benda tajam. Misalnya contohnya ini nih kalau gunting ini gimana untuk kita menghindari, terus segala ya lading ke apa gitu, cangkul gitu. Wah, Ibu Nerlis juga udah bawa alat peraga nih. Oke, silakan Bu untuk menyampaikan materinya buat Hadrianur pagi hari ini. Siap nak? Siap? Halo, halo. Sekarang kita mau belajar ya. Nah, ya minggu kemarin kita sudah ya ini menjaga diri dari benda tajam. Nah, ada nggak di rumahnya tuh? Nah, seperti ini ya. Ya lading, kemarin sudah kita praktekkan. Untuk mama papanya juga bisa praktekkan gitu. Misalnya ini motong-motong apa. Nah, ada yang membuka bawang juga ya. Menghindari dari ya benda tajam ya. Kalau di rumah jangan bermain ya. Jangan bermain dengan benda tajam ya. Ya, kita ya harus ya menghindari dari benda tajam. Tapi untuk hari ini anakku Hadrianur siap nggak mewarnai gambarnya? Nah, ini gambar apa nak? Yuk, gambar apa yuk? Ayo, gambar apa yuk? Nah, senyum-senyum dia Bu, hanya senyum-senyum. Ya memang malas ngomong kayaknya ya Bu Nerlis ya. Tapi suka tuh dengan gambar yang udah dibawa Bu Nerlis. Aduh, ada buah mana Bu Nerlis enggak bawa? Ya itu kan sudah ya minggu kemarin. Nah, ini dia. Tereng. Ini. Din, ini gambar apa, Din? Gambar apa, Din? Asik. Gambar apa, Nak? Gambar apa, Nak? Sebutkan gambar apa? Gambar? Nanas. Pernah nggak melihat? Pernah nggak? Pernah. Kalau anak Hadrianur pernah nggak melihat? Hah? Pernah?
Aduh terima kasih anakku. Asik. Ada suaranya. Ya, ada suaranya. Suka kan nak ini nanas, makanya dia senang-senang karena dia sering makan nanas ya. Nah sekarang ya, karena ini sudah melihat nanas. Nah ada warna-warna apa nih? Warna kuning atau oranye dia ya. Ini warna hijau. Nanti diwarnai sesuai dengan contoh ya nak. Sesuai dengan contoh ya. Nah sama anak Udin. Udah. Nah sekarang nanti diwarnai sesuai dengan contohnya nanti akan ibu cabut, kamu melihat contohnya supaya anakku juga bisa mengenal warnanya ya. Nah bisa kita lihat nanti ya. Nah untuk ya bisa kita lihat nanti ini gimana warnanya ya, warnanya ini yang mana yang cocok yuk. Bisa juga kuning-kuning, bisa juga nih kalau sama ya. Apa nih? Hah? Ayo. Kenapa nak? Tadi. Nah, nanti tinggal meniru ya. Nah, ini warna. Ayo, warna apa nih? Atau warna ini atau yang agak muda ya, warna hijau lah. Nah, nanti dikerjakan sesuai dengan contoh yang ada. Ya, ya nak lah. Ya, oke. Sekarang Ibu ngasih tugasnya sesuai contoh yang ada. Oke, artinya langsung ngerjain tugas nih Hadrianur ya Ibu Nerlis. Mewarnai nanas. Udah ada contohnya. Baik sahabat kreatif, kita mau ngikutin nih bagaimana Hadrianur mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Nerlis. Silakan nak, nah kakinya nak, yuk, silakan. Mau melengsir aja nggak apa-apa, yuk. Kita udah di tempat Hadrianur nih. Ya. Wah, pensil warnanya udah siap nih ya Bu ya. Iya. Nih silakan pilih warnanya. Yuk, pilih Hadrianur. warnanya. Yuk, ambil sesuai dengan warnanya nak, yuk. Nah, ya. Baik. Silakan bekerja. Polder kanan yuk. Ayo. Ya, mau itu kah? Ayo, Oke. Bu Nerlis, di sekolah biasanya Hadrianur juga aktif nih ngerjain tugas Bu. Iya, kalau dia ini juga aktif juga. Kalau mengerjakan tugasnya juga. Semangat kayak Nisa tadi atau gimana Bu karakternya? Ya ini agak kita langsung dibujuk dulu. Ini karena dibujuk. Harus sabar baru, benar ya, gitu dibujuk ya Bu. dulu terus gimana? Ayo gimana di rumah gimana? Nah, kalau berangkat dari rumah maunya apa? Iya. Ya. Kalau mau sekolah, ayo yuk kita belajar. Baik, wah seperti itu nih Hadrianur nih, sahabat kreatif. Yuk, ya langsung aja silakan, nih kita Nak. mau ngelihat dia ngerjain tugas. Yuk, silakan ngerjain tugas supaya bapak-bapak mau melihatnya. Yuk, silakan. Nah, yuk. Mau warnain nanas nih Hadrianur. Nah, ayo, pensil ayo. warnanya. Kalau untuk Udin ada nggak pewarnanya? Nah, ya. Pakai yang kuning aja ya. Yuk, silakan nak dikerjakan tugasnya nak. Kerjakan. Silakan. Yuk. Sementara ambil, Udin yuk. dan Ya. juga Hadrianur ngerjain Ayo, tugas. Cepet yuk kita cepet ngobrol dulu berangkat, deh yuk. juga dengan Cepet kita ibunya. lagi yuk. Yuk. Hadrianur Ayo, udah cepet, bisa cepet. pegang pensil Bu? Pegang. Ya, iya. Udah bisa yuk. ya. Yuk, nah tuh lihat bapak sana. Yuk dikerjakan. Ayo anak Udin juga, yuk. Silakan. Ayo. Ya. Nah, pintar. Yuk. Nah, anakku pintar semua loh. Yuk, silakan. Dikerjakan. Hayo. 1 dan 2, 3 dan 4. Rajin belajar. Anakku Hadrianur pintar. Iya, sudah Yuk. nyanyi ibunya. Oke, yuk. Yuk, nih di sini nah. Yuk, silakan, yuk. Yuk, supaya cepat ya. Yuk, silakan, ayo. Yuk kita hitung. Yuk, 1, 2, 3. Ya, Kerjain. ayo Din. Paling Ayo, cepat Din. sama Udin. Ayo, Ayo, siapa Din. yang duluan? Yuk, siapa yang duluan? Yang Nanti dapat nah. yang duluan dapat itu nah. Dapat itu. Nah, ya Nah, pintar udah mulai kan? nih. Nah, sudah mulai, Bu. Ya, begitulah kita Selama Iya. ini kan udah nggak sekolah 1 tahunan nih Bu Nerlis. Gimana belajar sama Harinudin kalau di rumah nih?
Iya, kita biasanya memang tetap belajar. Yang sering aktif itu juga ya, karena orang tua bapak ya sering aktif ke sekolah Oh gitu. gitu. Ya, kalau ayo bapak ambil tugasnya gitu. Kadang-kadang anaknya dibawa, cuma kita menjaga juga ya sesuai dengan protokol kesehatan. Baik. Gitu. Jadi biasanya orang tua yang ngambil tugas ke Iya, sekolah, dikerjain iya. di rumah. Habis bagus-bagus itu tugasnya dikumpulkan ke ya, sekolah juga. dikumpulkan gitu. Jadi tapi ini karena memang nggak ada HP, melewati kakaknya ya, melewati kakaknya, tolong Dek nyampaikan kalau gini-gini ya, kita tolong bapak ke sekolah. Kalau gitu. ada info gitu dadakan lewat jadi datang kakaknya gitu. Baik, berarti artinya tiap hari selalu ada tugas nih dari Ibu Nerlis. Tiap hari, kalau saya sudah saya siapkan untuk 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan, tapi walaupun sudah disiap 1 bulan, bisa seminggu saya panggil gitu. Yeah. Ada sesuatu yang saya sampaikan lagi supaya lebih bagus dikerjakan, lebih baik dikerjakan di rumah. Nah, tentu Ibu Nerlis kan ngajarnya di kelas 6C1 khusus untuk tunagrahita sedang. Itu kriteria disabilitas seperti apa sih? Khusus untuk C1 ini Bu, gambarkan seperti apa? Kalau itu untuk C1 karena anak ini kan sudah kita tahu ini memang anak mampu latih sebenarnya. Dilatih aja terus gitu. Kalau anaknya kalau untuk mampu didik itu kan kalau pengetahuannya bisa dia sering kita kembangkan gitu. Bisa dia kreatif sendiri. Kadang-kadang kalau kita menyuruh gitu. Tapi kalau dia sudah ingat dia tekun mengerjakan. Kalau C1, nah beda-beda. Setiap anak berbeda-beda, gitu. Kalau untuk anak yang seperti ini. Untuk Hairinudin ini sendiri, gimana ini kendalanya? Iya, kendalanya apa Bu? Ya kendalanya jarang mengeluarkan suara, tapi itu tadi syukur. Kadang-kadang ada 1, 2 gitu bisa. Sudah kalau dia sudah senyum-senyum, nah. Bisa kita pancing kita pancing kita ya pokoknya gimana caranya gitu supaya bisa mengeluarkan suaranya. Benar. Gitu. Kesulitannya sendiri lama nggak sekolah ya Bu ya. Apalagi ini dia. Sekolah. Jadi anak-anak tuh kembali kayak semula lagi, adaptasi seperti apa gitu ya, Bu Nerlis. Ayo Hadianur. Ayo. Ini tuh sananya warna apa lagi nak? Nanti kalau habis udah selesai nih buahnya. Kan? Sisa ini nah. Sisa itu Nah, daunnya. warna hijau. Ayo. Warna hijau. Ambil hijau. Yang mana warna hijau? Ayo. Diberikan warna hijau. Nah, punya anak Udin. Ayo. Ya, silakan. Nah. Jadi kayaknya memang semangat kalau ada teman. Iya. Untuk ada kakaknya yang nemenin juga nih, makanya semangat Hadianur belajarnya. Ya pokoknya apa adanya ya seperti inilah tempat anakku Hadianur dan juga ini kakaknya ya yaitu siapa namanya nak? Siapa namanya nak? Siapa namanya? Sebutkan namanya siapa? Namanya siapa? Udin. Udin. Nah, wah, Udin kalau katanya. kita nemenin guru-guru dalam acara guru keliling nih, murid-muridnya tuh rata-rata jauh ya rumahnya ya Bu ya. Iya. Jadi luar biasa juga tantangan guru-guru itu sekolah luar tantangannya. biasa nih ya. Kadang-kadang ya tantangannya itu apalagi saya sebagai guru yang sudah tua sebentar lagi mau pensiun 2 tahun lagi ya. Tapi ya mudah-mudahan masih diberikan kesehatan tetap sampai 2 tahun lagi. Amin. Kita masih bisa mengajar anak-anak walaupun ya mereka ya seperti ini kita sudah senang rasanya juga. Punya semangat. Ya, mereka juga punya semangat gitu. Mereka juga memang tingkah lakunya itu sebagiannya memang baik gitu kalau kita sudah nyampaikan. Sebagiannya makanya itu karena berbeda-beda tadi. Benar. Ya. Mereka juga membutuhkan yang namanya pendidikan ya Bu ya. Ya. Makanya untuk itu kita juga berusaha bantu supaya teman-teman ini mendapatkan pendidikan juga walaupun di tengah pandemi ini ya kita keliling nih untuk berkunjung. Wah, udah selesai nih Bu. Nerlis ini ya belum tugasnya Hadianur nih. Nah, sedikit lagi. Belum rata, sedikit belum aja rata, sih. Ayo silakan. Ayo. Belum rata nih. Ayo silakan nak. Ayo.
Baik, setelah ini apa lagi nih Bu untuk Hadianur Kalau materinya? untuk Hadrianur yaitu makanya ini untuk ya dia mewarnai gambar atau seni budaya untuk tentang seni lukis maksudnya dia memberi warna. Mewarnai. Karena nanti ada waktunya mereka akan melukis, mengikuti contoh bisa. Baik, ada polanya nanti tinggal ada ikutin. polanya. Itu Wah, namanya harus ya, kreatif itu. juga nih kayaknya guru-gurunya nih ya Bu Nerlis memang ya. itu, Untuk membangun semangat murid belajar. Ya, nanti kalau apalagi kita bawa nenas. Nah. Ya, kemarin kan kalau kita kan ya nenas kita Bawa videokan. langsung Dan kita nenasnya. videokan. Kita memberikan video makanya kata Pak Polin, aduh Bu semangat Bu. Kita videokan, kita kirim ke grup. Nah mungkin nanti dia akan melihat gitu. Baik. Kalau Udah dari selesai sekolah. nih Bu Nerlis nih kayaknya. Nah, Yeay, Hadianur udah selesai. Terima Wah. kasih nak nih hasilnya. Udah selesai anak nih Bu. Hadianur, Kayaknya atau ada ya. materi lagi untuk Hadianur? Kalau untuk hari ini kayaknya sudah. Sudah, artinya ya, langsung sudah kesimpulan cukup, aja nih Bu ya. untuk Hadianur seperti apa Iya, untuk materinya. kesimpulannya. Nah, ini ya, kalau kita untuk menilai ya. Nah, kenapa kok bisa apa gini? Gimana cara kita menilai? Nah, kita menilai anak-anak kan ada tersendiri ya. Bagaimana kalau dia kan sudah ini kan mencontoh sudah. Misalnya dia bisa dia memberi warnanya. Kalau kita memberikan nilai ada 5 kriteria yang di situ nilainya 4. Nah, kalau dia memberi warna bagus, nilainya 4. Oh gitu. Kalau agak kurang 3. Kalau kurang lagi ada 2. Baik. Paling tidak kita nilainya 1. Jadi digabungkan berapa jumlahnya itu kita per ya. Maksimalnya tadi ya misalnya dia 20 ini. Kita memberikan nilai-nilai tadi misal 15. 15 per 20 kali 100. Jadi dia dapat 75 atau 7,5 nilainya Baik, gitu. Cara seperti kita itu penilaiannya. Ya, Kalau dan dia untuk Hadianur berapa itu Bu mewarnai nenasnya nilainya Nah, berapa? kalau Hadrianur kan ini agak kurang lengkap gitu. Baik. Karena warnanya. Dan kalau kebersihannya, masih bersih. Kan kadang-kadang ada anaknya kesana kemari gitu. Ininya banyak Itu rapi ya, Bu, ya? Ini rapi, tetap Oke. nilainya misal 4. Terus kalau mau beli warnanya hanya 3. Misalnya ini kalau ini kan 3 karena masih itu. Iya. Nah, kalau kecocokannya gimana 3 misalnya. Ya itu tadi. Baik. Gitu. Wah, Nah, dan asik juga nih dia dapat supaya nilai sudah ya Hadianur dari Bu lumayan, Nerlis. nilainya ini paling tidak 8. 8. Ya, nanti kita Yeay. ya jumlahnya 16 per 20 tadi kali 100% jadi 6 bagi 2 kan Baik. jadi 80. Sayang gitu sekali ya Bu nilainya. Nerlis ya, Hadianur nggak mau ngomong, Gitu, padahal kita mau iya. ngobrol-ngobrol Ya, juga coba sama yuk. dia. Sekali lagi Hadianur Iya. seneng nggak Ibu Nerlis datang ke sini? Ya senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Senang. Senang, kakaknya senang. Wah, ya sahabat kreatif, kita udah selesai nih ya. Dalam acara Guru Keliling kali ini kita udah mengunjungi 2 siswa, ada Anissa dan Hadianur. Nah sebelumnya nih Bu, ada pesan nggak nih untuk teman-teman khususnya berkebutuhan khusus terkait belajar dari rumah? Ya, pesannya ya kita anak-anakku semua tetap belajar dengan rajin walaupun dari rumah ya, tetap mengikuti seluruh pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dari sekolah karena kami memang Ibu guru tetap ya mengajar dari sekolah. Kadang-kadang ada juga yang dari luring ke rumah. Karena sesuai dengan sepakatan dengan orang tua juga. Kayak kita ini luring bahasanya Ya ini Bu luring ya. namanya. Ya, jadi ini tuh senang juga karena ada sepakat karena ya Bu ayo. Nah, kata Baik. orang tua. Ini luring kita Wah. nih. Berarti lebih baik luring katanya daripada daring. Karena ada- berkebutuhan khusus tuh memang Iya, itu. karena langsung kita mengajar dengan anak-anak kita langsung bertemu dengan dia. Iya, Gitu. oke. Nah kalau untuk pendapat Ibu sendiri, acara Guru Keliling ini dari RRI seperti apa nih Bu Nerlis? Wah, sangat bagus sekali. Wah. Wah, jika bisa itu lanjut terus gitu. Lanjut terus. Jadi dikali terus kemampuan anak itu, apalagi ini kan Iya. masih banyak lagi guru yang belum. Ya, mudah-mudahan ya yang
yang tua ada juga semangat, apalagi yang muda nanti gitu. Lebih banyak mungkin pengetahuan, keterampilannya apalagi kalau gurunya guru keterampilan, guru SMP dengan SMA itu, karena kalau di SLB 1 Palangkaraya itu menjuruskan ke keterampilan. Ya gria gitu. Ya karena juga kami kan oleh Bapak Kepala Sekolah ya itu harus aktif gitu. Teman-teman juga bisa ngelihat ya bagaimana siswa berkebutuhan khusus untuk belajar lewat guru keliling ini. Iya, mereka juga pasti sambil kenapa tempat kami kok enggak? Ya mudah, ya kami sangat bangga sekali. Kok di kebutuhan khusus, ya di prioritas gitu. Terima kasih banyak dari RRI Palangkaraya. Ya itu pesan juga ke Bapak Kepala Sekolah. Ya kami mengucapkan terima kasih banyak ya karena atas ya kerjasamanya ya dari RRI Palangkaraya untuk guru keliling ini. Kami senang sekali. Yang kami kadang-kadang bisa nggak ingat tempat alamat siswa ya, kalau kok beda-beda rasanya. Kalau 3 bulan aja ku lain tempatnya gitu. Jadi senang sekali. Ya, terima kasih. Iya. Sahabat kreatif senang juga nih ya. Buat sahabat kreatif udah dengerin kita. Sampai di sini dulu acara guru keliling hari ini. Terima kasih tentunya kepada Ibu Nerlis SPD nih. Ya, terima kasih banyak. Guru kelas 6C1 Tunagrahita Sedang dari SLB Negeri 1 Kota Palangkaraya atas kesediaannya nih Bu. Iya. Mendampingi kita pada acara hari ini. Terima kasih untuk Anissa dan juga Hadianur. Wah, udah selesai juga ngerjain tugasnya. Ya, sudah Kami selesai ucapkan terima kasih juga kepada Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Palangkaraya atas kerjasamanya untuk acara ini bisa terlaksana. Sahabat kreatif, tentu teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini walaupun memiliki keterbatasan tetap semangat nih untuk terus belajar ya. Kita ingatkan kembali, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Saya Riani bersama tim kerja RRI Palangkaraya belajar di Pro 2 RRI Palangkaraya dalam acara Guru Keliling mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada acara Guru Keliling selanjutnya. Dadah. Demikian tadi program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Persembahan Pro 2 RRI Palangkaraya dalam belajar di Pro 2.